mungkin. Kemudian WOS itu juga sudah lebih dari 6. Kalau saya menyebutkan satu persatu kayaknya juga akan sulit dan akan memakan waktu yang lama tapi menyebutkan artikel-artikel beliau. Ini menunjukkan bahwasannya beliau adalah yang sudah lama di publishing jurnal. Mari kita bersama-sama menimba ilmu dari beliau, kita tolabul ilmi dari beliau, supaya kita termotivasi dan kita mampu untuk publish pada jurnal-jurnal, terutama jurnal internasional bereputasi. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Dr. Yusuf Hanafi MPI untuk menyampaikan materi kira 30 atau 40 menit. Dipersilakan, Dok. Matur nuwun, Ustaz Sim. Bang saya, Ketua Umum DPP ADPC, Associate Profesor Dr. Andi Hadianto. Insyaallah beliau sudah untuk akan segera naik guru besar. Yang saya muliakan segenap pengurus DPW ADPC Jawa Timur yang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menyelenggarakan kegiatan workshop scientific publishing secara daring, khususnya Ustadz Muhazim SPDI MA, dan yang saya muliakan sahabat saya biasa memanggil Gus Choi begitu ya, Associate Professor Dr. Khairul Mahfuz dari ITS, dan segenap sahabat-sahabat, kawan-kawan dan kolega dosen pendidikan agama Islam baik yang tergabung di dalam DPW ADPC se-Indonesia maupun peserta non dosen pendidikan agama Islam. Karena kan alhamdulillah setelah saya periksa pendaftar dan peserta itu tidak hanya dari ADPC, tidak masalah. Karena ini adalah dalam konteks silaturahim. Baik, dalam kesempatan pertama ini sekaligus saya ingin mengusulkan sesuatu ke Ustadz Muhazim. Mungkin pemaparan materi dari saya dan Ustadz Dr. Khairul Mahfuz bisa nanti disambung saja. Kemudian sesi pertanyaan kita letakkan di akhir setelah dua penyaji, dua narasumber mempresentasikan materinya, gitu ya. Supaya nanti ketika sesi diskusi bisa lebih ayem, saling melengkapi satu dengan lainnya. Baik, dan nanti mohon tidak segan begitu ya, bukan su'ul adab untuk menghentikan narasumber jika dirasa waktunya sudah habis begitu ya. Karena orang berbicara itu biasanya suka lupa waktu gitu ya. Ya tidak apa-apa daripada lupa diri gitu ya. Baik, Ibu Bapak dan segenap peserta workshop Scientific Publishing, di sesi yang pertama ini saya mungkin akan lebih berbagi semangat. Saya akan mencoba untuk men-share energi positif dalam kaitan publikasi ilmiah di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Sedangkan nanti di sesi yang kedua, Gus Choi, Associate Professor Dr. Khairul Mahfuz, akan kebagian hal yang berat-berat gitu ya. Beliau akan bicara tentang tips dan
teknik menulis artikel ilmiah, termasuk juga strategi sukses untuk submit dan juga hingga accepted ya di jurnal nasional maupun internasional. Saya ingin awali paparan saya dari alasan kenapa kemudian kita perlu menekuni dunia scientific publishing. Perlu menjadi kesadaran kita bersama bahwa indikator kualitas perguruan tinggi yang tentunya akan menentukan naik turunnya peringkat institusi itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen dan mahasiswanya. Jadi ini adalah alasan pertama. Jadi alasan pertama kita adalah berkhidmat kepada institusi supaya institusi kita memiliki ranking yang baik ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Jadi kalau di ASEAN itu ada istilahnya ASEAN Asian University Ranking. Kemudian kalau di tingkat internasional itu disebut dengan World University Ranking. Kemudian ada istilah QS 100, QS 500, QS 1000 gitu ya. Dan sekali lagi itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa. Kemudian alasan yang kedua, Ibu Bapak dan segenap peserta workshop, kenapa kemudian kita perlu menekuni publikasi ilmiah? Dikarenakan di memiliki publikasi ilmiah di jurnal sebagai penulis pertama, first author, dan jurnalnya disyaratkan harus terakreditasi, terindeks oleh Sinta. Sinta berapapun tidak apa-apa. Nah, ini berbeda lagi ketika nanti mengajukan pengurusan jabatan fungsional ke lektor kepala. Jika sudah doktor, maka syaratnya harus punya publikasi ilmiah di jurnal minimal terindeks Sinta berapapun tidak apa-apa. Dan tentunya ketika nanti mengajukan pengurusan jabatan fungsional ke lektor publikasi di jurnal internasional reputasi, maka indeks Scopus, Web of Science atau pengindeks lain yang setara. Jadi kalau saya simpulkan, kenapa kita perlu menekuni publikasi ilmiah di jurnal? Karena publikasi di jurnal itu dianggap sebagai panglima akademik. Buku dan publikasi lainnya tetap diakui, tetapi itu tidak dianggap sebagai pemenuhan syarat khusus. Jadi sekali lagi, panglima akademik saat ini adalah jurnal. Kenapa harus jurnal? Gitu. Mungkin secara singkat saya dapat menjawab, karena di dalam pengelolaan jurnal itu selalu ada proses reviewing process, ada proses review, dan proses reviewnya itu disyaratkan adalah review buta, blind review. Nah, begitu. Jadi ini yang membuat sekali lagi publikasi ilmiah di jurnal itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, alasan kenapa kita menekuni dunia publikasi ilmiah, karena di dalam penyelesaian studi, baik jenjang S1, S2, S3, ketika kita menulis skripsi, tesis, disertasi, selalu disyaratkan bahwa karya ilmiah terakhir kita dalam penyelesaian studi di jenjang tertentu harus berujung pada publikasi hasil penelitian di jurnal. Dan tentu masih banyak alasan-alasan lain kenapa kita
mahasiswa, jika mampu jurnal yang lebih tinggi. Nah, ini satu contoh jurnal di fakultas saya. Saya kebetulan pembisnya di Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kemudian induknya adalah Fakultas Sastra. Nah, di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang sebagai wahana untuk menampung artikel penelitian skripsi mahasiswa, kemudian kita membuat jurnal, kita namai Jolla. Tapi tidak ada hubungannya sama Marion Jolla. Ya. Jolla ini adalah singkatan dari Journal of Language, Literature and Art. Untuk menampung, baik ibu bapak semua, karena saya di sini hanya dalam konteks berbagi semangat, kita namai menyebarkan energi positif untuk publikasi ilmiah. Saya ingin sekali lagi menegaskan di dalam publikasi ilmiah itu kita memenuhi persyaratan. Jadi yang pertama tentunya adalah kemampuan. Dan kemampuan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya ability itu adalah perpaduan antara pengetahuan dan keterampilan. Jadi perpaduan antara knowledge dan skill. Dan saya kira kegiatan workshop pada kesempatan siang hari ini adalah dalam konteks ini. Kita secara bersama-sama belajar, ngaji bareng tentang publikasi. Supaya kita memiliki knowledge, pengetahuan yang memadai sekaligus skill, ya, keterampilan yang semakin terasa. Kemudian persyaratan kedua untuk publikasi ilmiah tentu harus memiliki kemauan, motivation. Ya. Dan saya yakin kehadiran ibu bapak semua di dalam workshop ini, apalagi ini siang hari, ya, jam tidur siang, gitu ya, kemudian hadir di dalam ruang virtual ini menunjukkan ibu bapak sudah memiliki motivasi, kemauan. Jadi kalau dalam bahasa pesantren itu, ibu bapak itu sudah punya niat, sudah sampai pada bab niat. Kemudian berikutnya adalah tentu kita harus meraih kesempatan, peluang. Dan di dalam dunia publikasi, mutlak kita membutuhkan dukungan pendanaan. Karena memang kegiatan riset, termasuk juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat, itu selalu menuntut adanya biaya. Ya. Baik itu biaya pengambilan data, pengolahan data, analisis data, atau kalau Abdimas itu penyelenggaraan kegiatan, hingga nanti tentu kita membutuhkan dana untuk drafting artikel, translating ke bahasa Inggris, kemudian ada kegiatan proofreading, begitu ya, ke pihak lain untuk memperhalus naskah kita. Bahkan nanti di ujung pun biasanya ada yang disebut dengan artikel publishing charge, gitu ya, biaya penerbitan artikel, atau yang sering disebut dengan edisi. Baik ibu bapak semua, dari 3 persyarat tadi, jadi sekali lagi persyaratannya itu adalah kemampuan mampu, kemauan mau, dan kesempatan sempat. Ya. Sehingga dari sini nanti kita semua akan bisa dipetakan menjadi 2 kelompok besar. Ada yang disebut sebagai ashabul yamin, ya, kelompok kanan, yang insya Allah akan menghasilkan publikasi ilmiah berkualitas, menembus jurnal-jurnal yang terakreditasi dan bereputasi. Tapi sebaliknya ada juga yang masuk di dalam kategori ashabus shimal. Ashabus shimal ini kadang sampai bab niat saja belum, ya, hanya sekedar angan-angan, gitu ya. Ibu bapak semua, ya, saya yakin saat ini sudah sampai bab niat, ya. Tinggal kemudian kita tindak lanjuti masuk ke babul amal. Walaupun demikian saya juga yakin di antara ibu bapak ini semua sudah banyak sekali yang beramal soleh, ya, menghasilkan artikel-artikel ilmiah yang dipublikasi
di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Jadi dosen PAI yang masuk kelompok Ashabul Yamin, tipe idaman, potensial menjadi dosen PAI yang produktif adalah dosen PAI yang mampu mengkombinasikan 3 hal. Dia memiliki kemampuan tinggi, kemauan besar, dan juga rajin untuk mencari kesempatan waktu yang luas. Dan kalau didetilkan, ya kira-kira profilnya itu rajin melakukan riset dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kemudian punya target yang terukur dalam publikasi ilmiah, dan tentunya disiplin yang ditunjang dengan mental berkolaborasi, ya. Ngajak teman, jawil teman, nyenggol teman, ya. Kalau dijawil, dicolek, disenggol tetap nggak jalan, mungkin nyeret teman, begitu ya, supaya kemudian secara kolaboratif melakukan kegiatan publikasi ilmiah. Nah, yang ini adalah tipe dosen PAI yang na'udzubillah min dzalik. Saya menyebutnya demikian, ini adalah termasuk min ashabis shimal, ya, kelompok kiri. Profilnya kayak apa? Jadi biasanya kemampuannya rendah, kemudian kemauannya kecil, dan sudah gitu merasa sibuk dan tak ada waktu. Dan biasanya tipikal dosen seperti ini, insya Allah tidak ada dosen PAI yang masuk kelompok sahabat shimal, ya, na'udzubillah min dzalik. Ini biasanya hanya mengelupkan regulasi. Jadi yang disalahkan itu peraturan, gitu ya. Kemudian juga enggan meningkatkan kompetensi meneliti dan publikasi. Dan kemudian yang ketiga biasanya egois. Aku nggak mau nulis artikel bersama dengan teman dan kolega. Nanti kumnya dibagi, begitu. Eman-eman kum 25 nanti dibagi dengan co-author, dengan anggota penulis. Tetapi faktanya dengan sikap egoisnya itu dia nggak pernah nulis. Oke. Jadi sekali lagi kita semua berharap, ya, kita semua termasuk min ashabil yamin, ya, tipe dosen PAI idaman. Tapi tidak perlu ditambahi lain, ya, tipe dosen PAI idaman lain. Kalau itu sudah masuk pada ranah ayahab, kata orang Malang, ya. Ayahab itu walian dari ayah. Baik, ibu bapak semua, untuk semakin menguatkan semangat kita untuk publikasi, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga bahwa sebenarnya semua dosen, tidak terkecuali dosen pendidikan agama Islam, itu wajib, fardhu ain, bercita-cita menjadi profesor. Mungkin sebagian dari ibu bapak kaget, kenapa harus wajib? Kenapa harus fardhu ain? Gitu. Nah, dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya karir dosen itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah karir fungsional, di mana kita sebenarnya hanya berhadapan dengan diri sendiri. Jadi yang kita hadapi itu adalah bagaimana memanage diri kita. Beda halnya dengan jabatan struktural, ya. Ini pasti ada kompetisi, kontestasi, ya. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Moderator Ustadz Muhasim, saat ini saya diamanahi menjadi wakil dekan 3. Bulan depan rektor UM ganti, ya. Dan saya juga akan bersiap-siap untuk tidak menjabat, gitu ya, dan tidak masalah, gitu ya. Tapi kalaupun masih diamanati, tentu ada, ya. Jadi pantang melintang, begitu ya. Tapi jika diamanati, insya Allah siap. Maka dalam konteks ini, saya ingin nyatakan bahwa semua dosen PAI itu harus mengejar itu adalah guru besar atau profesor. Dan tentu kita semua tidak perlu mengejar jabatan struktural. Karena jabatan struktural
pantang untuk diminta. Karena di dalamnya ada kompetisi dan kontestasi. Ibu Bapak dan segenap peserta workshop, ya, untuk semakin membuat ilustrasi ini menjadi jelas, begitu, bahwa di dalam pengurusan jabatan fungsional, jadi jabatan fungsional dosen itu tidak banyak sebenarnya, Ibu Bapak. Ya, jadi hanya 4 jenjang saja. Asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Ya, ini beda dengan kepolisian. Di kepolisian dan juga di TNI itu ada namanya perwira pertama. Ya, contohnya Baradae, ya, yang ramai dalam kasus penembakan AKBP dan sebagainya. Bahkan perwira tinggi pun di kepolisian misalnya itu ada 4 jenjang, mulai brigadir jenderal, kemudian inspektur jenderal seperti Irjen Verdi Sambo, kemudian ada komisaris jenderal, dan puncaknya adalah jenderal. Dan jenderal itu hanya satu, yaitu yang menjabat sebagai Kapolri. Jadi sekali lagi sebenarnya di perguruan tinggi untuk meraih jabatan fungsional itu tidak sulit, karena jenjangnya sekali lagi hanya ada 3. Nah, yang perlu kita pastikan, Ibu Bapak, adalah bagaimana kemudian bidang ilmu penugasan kita, ya, itu linear dengan pendidikan terakhir kita. Dan itu juga gayut dengan karya ilmiah, publikasi ilmiah, scientific publishing yang kita hasilkan. Jadi ini adalah trilogi 3 kaki di dalam pengurusan jabatan fungsional, mulai asisten ahli hingga guru besar. Ya. Jadi insya Allah para dosen pendidikan agama Islam, baik yang mau di bawah admisi maupun di luar admisi, bisa mempersiapkan diri, ya, untuk mencapai jenjang jabatan fungsional tertinggi. Dan kalau kita bedah, Ibu Bapak semua, rata-rata problem terbesar di dalam pengurusan jabatan fungsional itu adalah pemenuhan POM karya ilmiah, khususnya utamanya syarat khusus artikel, baik itu di jurnal nasional untuk naik ke jenjang asisten ahli, lektor, rektor kepala, itu jurnal nasional, terakreditasi dan tidak terakreditasi, dan jurnal internasional reputasi, indeks Scopus ataupun a Web of Science. Nah, dalam kaitan ini saya akan masuk lebih spesifik lagi. Apakah kemudian Islamic education, pendidikan agama Islam yang menjadi tugas utama kita, itu memiliki peluang untuk kemudian publikasi nasional dan juga publikasi internasional? Nah, pertanyaan ini saya jawab sendiri, Ibu Bapak, karena nanti ada sesi tanya jawab tersendiri, bahwa tentu saja Islamic education, pendidikan agama Islam yang masuk di dalam rumpun humanities, social sciences, ini sejajar, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan bidang-bidang yang lain. Jadi sekali lagi, kita semua memiliki peluang yang setara untuk publikasi ilmiah, baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Dan saya suka sekali dengan istilah trilogi, begitu ya, jika mungkin muncul beberapa kali, saya mohon maaf. Jadi sebenarnya untuk publikasi, ya, itu ditentukan oleh 2 hal, Ibu Bapak. Jadi untuk get accepted and published, begitu, itu sangat tergantung kepada satu kualitas penelitian, kualitas riset. Dan riset yang berkualitas saja tidak cukup. Bagaimana kemudian hasil riset kita itu dikemas, disajikan di dalam artikel yang berkualitas. Jadi ini adalah beberapa aspek yang saling berkelindan satu dengan lainnya.
Jadi get published, sekali lagi, sangat ditentukan oleh kualitas riset, dan riset yang berkualitas harus kemudian dikemas dan disajikan menjadi sebuah artikel yang berkualitas. Itu yang nanti akan dipaparkan oleh Gus Choi, ya, Ustadz Associate Professor Dr. Khairul Mahfud yang sangat mumpuni dan memiliki banyak publikasi ilmiah, ya, baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Baik, nah sekarang saya ingin menyampaikan beberapa poin besar saja sebelum nanti didetilkan oleh Ustadz Khairul Mahfud. Jadi bagaimana kemudian kita memiliki riset seputar Islamic education yang menarik dan berkualitas, sehingga nantinya bisa kita bawa untuk menembus jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, yang pertama, Ibu Bapak, harus dimulai dari ide. Ya, harus dimulai dari ide. Ketika kita hendak melakukan riset, maka pastikan bahwa ide yang kita angkat, jadi tema penelitian kita itu adalah ide, gagasan, dan tema yang eksklusif. Ya. Kata eksklusif itu meniscayakan bahwa itu bukan topik kajian yang sudah habis. Ya. Atau bahasa kasarnya itu topik kajian yang pasaran. Gitu, ya. Jadi kalau udah habis pasaran jangan dibahas. Ya. Nanti nggak laku ketika kita tuangkan di dalam artikel ilmiah. Jadi kalau bahasa Pak Andi, beliau kan jago sekali bahasa Arabnya. Jadi jangan kemudian kita mengangkat ide, gagasan atau topik yang nadija wahtaraq, ya, yang telah matang, begitu ya, dan juga telah gosong. Jangan. Ya. Cari yang eksklusif supaya kita nggak bentur-bentur. Dikit-dikit, ini kan sudah ada. Nah, ini kan sudah dibahas, begitu ya. Repot kita. Nah, supaya kita mendapatkan tema riset yang aktual, up to date, maka kita bisa kaitkan dengan topik-topik yang sedang in, yang sedang on, begitu ya, yang sedang aktual, begitu ya, yang sedang booming. Misalkan kita kaitkan dengan COVID-19. Atau penelitian kita itu seputar online learning, ya, pembelajaran online. Atau riset kita itu seputar menyiapkan sebuah platform belajar, MOOC, ya, Massive Open Online Course. Ya. Atau kita kaitkan riset kita itu dengan LMS, ya, Learning Management System, ya, di samping juga dengan moderasi beragama yang menjadi kampanye pokok, ya, dari Kementerian Agama sebagai leading sektor yang diamanati oleh pemerintah untuk harus utamakan moderatisme dan mengikis radikalisme. Jadi kalau tadi di dalam sambutan Bapak Ketum mengatakan, ya kalau bisa kita kembangkan, nah, jangan ngomong moderasi melulu, gitu ya. Nah, jawabannya mungkin ini salah satu. Bagaimana kemudian PAI, ya, walaupun ini kaitannya dengan pembentukan karakter, itu bisa disajikan di dalam pembelajaran online yang sangat inspiratif dan menggugah, misalnya. Bagaimana kemudian PAI itu disajikan di dalam sebuah platform belajar online, ya, dan seterusnya. Dan saya kira itu yang bisa digarap juga oleh aktivis, selain isu-isu lain yang tentunya layak untuk dipertimbangkan. Baik, Ibu Bapak dan segenap peserta workshop, ya, dalam kaitan pengembangan ide dan gagasan penelitian ini, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita menguasai bidang kajian yang akan kita riset, sekaligus kita kemas dan sajikan di dalam artikel ilmiah. Kalau kita nggak menguasai, ya nggak mungkin, begitu ya. Kemudian step yang kedua, kita harus banyak minum. Ya. Jadi cara minumnya adalah banyak berselancar, ya, banyak browsing untuk memperkuat
the literature review, kajian literatur. Ya. Itulah kenapa ketika kita menulis artikel begitu, seringkali disyaratkan artikel kita itu didominasi oleh rujukan-rujukan yang kita sitasi yang didominasi dari jurnal-jurnal yang terbit 5-7 tahun terakhir. Ini bertujuan supaya kita ini tahu perkembangan mutakhir seputar topik yang kita teliti dan akan kita tuangkan di dalam artikel. Kemudian langkah berikutnya adalah tentu kita harus sering sharing ya, dan diskusi dengan kelompok bidang keilmuan kita. Keberadaan ATC begitu ya, ini seolah menjadi sebuah research group yang besar begitu ya. Ini adalah kelompok bidang keilmuan yang besar di mana kita bisa saling gesek, asah, asih, asuh begitu ya, untuk meningkatkan kompetensi kita di dalam riset dan publikasi. Jadi kalau bahasa anak-anak muda milenial begitu ya, jadi jagongane sing suwe, ngopine sing kental ya, dolane sing adoh gitu ya. Ini dalam konteks sharing dan diskusi. Jadi supaya 5 menit lagi, Bro. Ya? 5 menit lagi. Oh, siap. Ya, siap. Baik. Saya akan bercepat. Saya menuju akhir dari apa yang hendak saya sampaikan. Nah, kita semua memiliki penyakit ya, yang harus kita sembuhkan supaya kita sukses publikasi. Jadi yang pertama adalah jangan sampai kemudian kita jadi kutu loncat, ya, musiman, gitu ya. Musimnya moderasi beragama, gitu ya. Musimnya MOOC, musimnya LMS, gitu ya. Kita sendiri perlu punya roadmap, ya, peta jalan penelitian. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, ketika kita hendak melakukan riset, termasuk nanti menulis artikel hasil penelitian, itu harus berangkat dari kebutuhan lapangan. Jangan kemudian mengatakan begini, saya pengennya ini, begitu ya. Nah, sampean kan pengennya itu, padahal kita nggak butuh. Sehingga artikel sampean ketika baru disubmit langsung di-reject, ya, oleh editor jurnal, begitu ya. Karena dianggap ini tulisan apa? Apa kontribusi untuk keilmuan? Apa sumbangsihnya, begitu ya. Kemudian yang ketiga, biasanya penyakit kita itu tidak peka terhadap isu penelitian mutakhir. Dan ini sangat dipengaruhi oleh budaya teks. Kita semua, ya, termasuk saya, ya, sangat akrab dengan budaya teks. Kajian penelitian kepustakaan. Ya. Tapi ironisnya, begitu ya, kita tidak coba masuk kepada penelitian yang bersifat empirikal. Penelitian konseptual tetap laku untuk menembus jurnal nasional maupun jurnal internasional, tetapi sekali lagi saya kira kita juga perlu untuk melakukan penelitian yang bersifat empiris. Ya. Kemudian tidak kalah pentingnya Ibu Bapak semua bahwa kita harus rajin ya eksplorasi referensi terbaru, tinggal googling begitu ya, atau juga menggunakan platform-platform digital lainnya untuk berselancar mencari referensi-referensi terbaru, khususnya dari jurnal yang terbit 5 hingga 7 tahun terakhir. Nah, paling akhir, Ustadz Muhassim dan Ibu Bapak semua, saya ingin berbagi semangat ya, semoga ini tidak dianggap pamer gitu ya. Berbagi semangat pengalaman menaklukkan jurnal-jurnal dan juga publisher top di dunia. Dan kalau kita identifikasi di dunia ini ada beberapa publisher top. 5 besarnya, yang pertama adalah Routledge, ya. Kemudian yang kedua adalah Elsevier. Kemudian yang ketiga adalah Springer. Yang keempat adalah Tyler and Francis. Dan yang kelima adalah Peter Lang. Ya. Nah, alhamdulillah, nanti juga akan saya share PPT ini lewat Ustadz Muhassim. Saya bersama tim ya sudah berpetualang, Ibu Bapak semua. Kami sudah punya pengalaman menaklukkan Routledge.
Dan ini terjadi tahun 2020, 2 tahun yang lalu, ketika artikel kami yang berjudul Pengembangan dan Validasi Kuisener. Ya, Kuisener komunikasi efektif guru di dalam pembelajaran Al-Quran. Jadi development and validation of Kuisener for teacher effective communication in Quran learning itu accepted dan published di British Journal of Religious Education. Dan ini kemudian disusul oleh artikel kedua kami tahun 2021 yang juga dipublikasikan oleh Routledge di dalam jurnalnya yang berjudul Higher Education Pedagogies. Kebetulan ini juga bersama Gus Choi, ya, Associate Professor Dr. Khairul Mahfud yang akan menyampaikan materi setelah ini sebentar lagi. Dan kalau kita lihat judul-judulnya, ini PAI banget. Ya. Jadi yang tahun 2020 itu tentang Quran Learning, pembelajaran Al-Quran di perguruan tinggi umum. Kemudian yang kedua itu adalah tentang pembelajaran PAI bagi Young Muslim Generation. Ya. Pembelajaran PAI bagi generasi muda Muslim, ya, berbasis spiritualitas. Kemudian untuk publisher kedua, ranking 2, Elsevier, itu alhamdulillah kami juga bahasa bombastisnya berhasil menaklukkannya tahun 2021, ya. Jurnalnya namanya Helion, ini terindeks Scopus Q1, ya, publisnya di Nederland, Belanda. Dan ini kalau kita lihat judulnya, ini PAI banget, ya. Jadi judulnya itu adalah Identitas Baru Pondok Pesantren Indonesia di masa New Normal. The New Identity of Indonesian Islamic Boarding School in the New Normal. Dan fokus penelitian kita adalah pada Education Leadership Response to COVID-19. Ya. Jadi penelitian PAI itu cukup, ya, bahkan bisa menaklukkan jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh publisher top. Kemudian untuk yang Springer, ya, publisher top ketiga, berhasil kami taklukkan tahun ini, 2022, dan di antara tim kami adalah Abang Ketua Umum, ya, Associate Professor Dr. Andi Hadianto, ya, yang tadi memberikan sambutan. Juga di situ ada nama Ustadz Yedi Purwanto dari ITB dan juga Ustadz Muhammad Fahmi Hidayatullah dari Unisma. Dan judulnya itu seputar COVID. Jadi kenapa ini accepted? Karena isunya seputar COVID. Ya. Jadi ini kalau kita lihat judulnya adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan aktivitas keberagamaan di masa pandemi COVID-19. Investigasi terhadap sikap dan praktik kaum Muslim Indonesia. Jadi Indonesian Ulama Council Fatwa on Religious Activities during COVID-19 Pandemic. Dan sekali lagi fokusnya adalah investigation of Muslim attitude and practices. Ya. Kemudian satu lagi, Ustaz Hasim, kami juga sudah alhamdulillah pernah menembus jurnal yang diterbitkan oleh Tyler and Francis. Jurnalnya namanya Pogen Social Sciences. Ini terindeks Scopus Q2, basis dari jurnal ini di UK, ya, United Kingdom, yang saat ini sedang berduka atas kewafatan Queen Elizabeth II, ya. Dan kalau kita lihat judulnya itu tentang moderasi beragama. Jadi Jadi misunderstanding, ya, para mahasiswa Muslim terhadap terma-terma keagamaan yang sensitif. Jadi kami meneliti bagaimana persepsi mahasiswa terhadap terma jihad, ya, khilafah dan juga bid'ah. Ya. Dan ini sekali lagi juga kolaboratif, ya, dari beberapa penulis. Baik, saya kira itu Ustaz Muhazim materi yang bisa saya sampaikan. Materi ini sekali lagi sudah saya serahkan ke Ustaz Muhazim
Setelah ini juga akan saya share di chat box gitu ya, barangkali ibu bapak membutuhkannya, dan nanti akan kita kembangkan bersama, kita diskusikan bersama di sesi diskusi dan tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Ustaz Prof. Dr. Yusuf Hanafi FNI atas penyampaian materinya. Sesuai dengan request, selanjutnya kita langsung ke materi kedua, yaitu tentang teknik dan tips menulis artikel ilmiah berkualitas serta memilih jurnal yang kredibel. Pada materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang terhormat Associate Prof. Dr. Khairul Mahfud MPDI. Masih stay tune, Prof? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah bisa dimulai sekarang, Pak Muhsin? Saya sampaikan CV-nya dulu. Oke, Nah, sebelum kita mendengarkan materi dari beliau, kami bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Al-Ustadz Dr. Khairul Mahfud MPDI MIP. Beliau adalah dosen di Institut Teknologi 10 November. Kemudian jabatan fungsional beliau adalah lektor kepala, selanjutnya adalah profesor. Insya Allah akan segera menyusul Prof. Dr. Yusuf Hanafi untuk mencapai jabatan fungsional profesor atau guru besar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian riwayat pendidikan beliau S1 di IAIN Sunan Ampel, kemudian S2 di Sunan Ampel dan di Erlangga. Di Sunan Ampel mengambil prodi pendidikan guru MI, kemudian di UNER mengambil ilmu politik. Kemudian S3 beliau adalah IAIN Sunan Ampel dengan ambil jurusan atau bidang studi yaitu ilmu keislaman. Kemudian selanjutnya mungkin kalau saya sampaikan terkait dengan penelitian dan publishing, itu juga kalau saya baca satu persatu juga akan menghabiskan waktu, maka mungkin saya bisa menyampaikan sedikit saja singkat terkait dengan profil beliau di Sinta. Profil beliau di Sinta, artikel berjumlah untuk Scopus itu berjumlah 9. Q1, Q2, Q3, Q4 komplit ini ya untuk Scopusnya. Kemudian Scholar, untuk Google Scholar 54 artikel. Kemudian untuk Web of Science atau WOS ada 6 artikel. Itu sedikit tentang narasumber kita yang kedua. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Khairul Mahfud untuk menyampaikan materi beliau. Sambil saya juga menyiapkan PPT-nya. Dipersilakan, Ustaz. Sudah siap menjawab lah. Satu pertanyaan lagi kan? Ustaz Khairul, halo, silakan. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatullah ala Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih yang terhormat Profesor Yusuf Hanafi, selaku Ketua DPW Advisi Jawa Timur. Ya, saya sebagai anak buahnya ya diberi amanat untuk mendampingi beliau dalam acara ini.
sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan tentu lebih terima kasih juga kepada Associate Profesor Andi Hadianto, ya, Ketum Advisi Pusat, ya, Jakarta, yang luar biasa mendampingi mengawal acara ini. Semoga sehat selalu beliau, panjang umur, segera profesor seperti Prof. Yusuf Hanafi, Pak Muhasim, moderator kita, serta Ibu Bapak dari Sabang sampai Merauke. Saya lihat di peserta ini luar biasa. Semoga semua keinginan, hajat untuk dimuat di Scopus, ya, setelah acara ini semoga terbit semua Scopusnya, ya, dan apa yang diharapkan, ya, itu membawa manfaat untuk kita semua. Nah, izin saya tidak menampakkan, ya, supaya yang tampak hari ini para ketua, ya, Pak Andi tadi di awal, yang kedua Prof. Yusuf, ya, jadi saya izin pada kali ini, ya, untuk menyampaikan materi dengan voice saja, ya, semoga fokus. Ya, ini ada 2 slide yang saya kirim, tapi singkat-singkat dengan harapan tetap menambah semangat. Nah, ini mengingatkan kita tadi yang Prof. Yusuf sampaikan, ya, dan pengalaman beliau luar biasa. Intinya materi hari ini yang bisa kita garis bawahi adalah mari kita berkolaborasi, ya, karena itu strategi yang paling efektif. Dan Prof. Yusuf Hanafi telah tadi, ya, bercerita pengalaman langsung betapa manfaat berkolaborasi itu, ya, termasuk saya mendapatkan berkah beliau, ya, nama saya dicantumkan tadi dalam paper beliau. Nah, ini semoga teman-teman yang lain, ya, bisa namanya terpampang juga nanti, ya, berkolaborasi dengan Prof. Yusuf yang barokah dan barokai. Kayaknya Pak Muhasim harus juga itu sebagai moderatornya. Semoga juga dapat ini, ya, manfaatnya. Nah, slide berikutnya secara cepat mohon dibantu Pak Muhasim. Nah, untuk kenalan tidak usah, ya, ini inspirasinya boleh. Intinya mari kita menulis bersama-sama. Terus berikutnya lagi, bahwa untuk menulis kita biasa memakai strategi ATM, yaitu amati teman-teman kita yang sudah terbit. Nah, kita lihat dulu, kemudian kita tiru, ya, mana yang bisa kita tiru, jurnal-jurnal yang ada, kemudian kita modifikasi supaya tidak sama, tetapi pada akhirnya kita terbit juga. Nah, ini saya kira penting, ya. Nah, secara umum tadi, ya, manfaat menulis secara sendirian maupun kolaborasi itu saya kira sudah dijelaskan Prof. Yusuf, karena itu dilanjut saja. Nah, intinya banyak alasan kita harus berkolaborasi. Intinya supaya secara kuantitas tulisan kita banyak, dan secara kualitas dengan berinteraksi dengan penulis banyak, itu membuat kita tambah banyak pengalaman juga, termasuk banyak terbit di banyak jurnal yang kita harapkan. Monggo dilanjut. Nah, untuk kolaborasi biasanya dilakukan antar penulis, yaitu antar lembaga. Bisa juga kalau sifatnya proyek internasional, maka kita harus melibatkan banyak penulis antar negara. Nah, itu saya kira secara umum yang memungkinkan kita semua untuk bisa kolaborasi. Bisa juga dengan dosen, dengan mahasiswa.
ya, mungkin antar dosen admisi dan juga antar universitas yang lain. Nah, ini secara umum yang sering dilakukan teman-teman dalam kolaborasi yang juga bisa coba kita praktekkan pada sesi hari ini. Mungkin teman-teman yang mau kolaborasi dengan Prof. Yusuf maupun saya beserta para admisi yang lain, ya, nanti kita coba bisa perlebar ya, perluas kolaborasi sehingga memungkinkan semua itu bisa memiliki karya secara cepat dan banyak. Terakhir, untuk materi slide pertama saya kira cukup. Mohon Mas lanjut di slide yang kedua, yang intinya permintaan dari Prof. Yusuf terkait dengan tema hari ini itu bisa masuk ke sisi teknis dalam mencari jurnal dan sekaligus dalam berkolaborasi. Teman-teman, saya yakin ya, senior lebih pengalaman dari saya juga banyak, nanti bisa saling sharing, juga mengajak kolaborasi dengan kita. Ini kita nantikan karena memang kolaborasi skemanya juga banyak. Ada skema yang sama-sama menulis, ya, ada skema yang sama-sama bayar, ada skema yang sama-sama gratis, ya, yang penting berkarya dan yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ini juga bagus ya. Nah, langsung masuk ke tips secara teknis ya menemukan jurnal Scopus. Itu pada umumnya yang pertama ya langsung mengunjungi website Scopus, sehingga orang kalau bilang ini Scopus beneran atau tidak, statusnya Q1, Q2, Q3 atau Q4, itu sekarang banyak kampus maupun universitas yang melihat Ki itu statusnya bukan di Skimago JR ya, tetapi langsung di Scopus, karena Scopus sendiri memang menawarkan. Seperti di ITS misalnya, tempat kami mengabdi, itu untuk mendeteksi Q1 atau Q2 atau Q3 itu bukan di Skimago tapi langsung di Scopus. Artinya apa? Statusnya itu beneran jurnal Scopus atau tidak ya mendeteksinya langsung di Scopus. Karena itu untuk menemukan jurnal dalam bidang apapun sebaiknya dianjurkan yang pertama ya ke websitenya Scopus, bukan yang lain. Baru yang kedua boleh Sinta, biasanya ini ya, kita kalau mau nulis jurnal nasional bahkan juga jurnal Scopus di Sinta sudah ada keterangannya. Ini jurnalnya statusnya Sinta sekaligus Scopus atau Sinta saja. Dan yang ketiga ini tawaran yang juga relatif sering dipakai yaitu Simago jurnal ranking ini ya, untuk biasanya yang mempublish status ranking jurnalnya itu Q berapa ya, Q1 atau Q2. Cuma kadang-kadang karena Simago ini update-nya setahun sekali, ini kalah dengan update-nya Scopus ya. Scopus sendiri mengupdate setiap jurnalnya ini lebih cepat ya statusnya. Karena itu tadi saya menganjurkannya mendeteknya langsung ke Scopus, tapi enggak jadi masalah ketika kita juga mempertimbangkan Simago Journal Ranking ini sebagai upaya untuk menemukan jurnal. Nah, yang keempat, ke-5, ke-6 ini sebagai pendukung ya, kita untuk juga supaya tambah pengalaman di dalam pencarian jurnal, pencarian kesuksesan kita di dalam untuk menulis ya. Berikutnya supaya lebih cepat dan kita langsung banyak bertanya dan saling mungkin ingin berkolaborasi. Nah, ini penjelasan singkatnya saja ya, websitenya Scopus untuk mencari jurnalnya. Teman-teman yang belum pernah silahkan berkunjung, yang sudah pernah saya kira sudah biasa melihat website ini. Kemudian berikutnya Sinta juga sama, ya, ada perubahan
Ini screenshot lama, tapi intinya monggo sering-sering kunjungi website-website yang terkait dengan Scopus, ya, Sinta, dan berikutnya Mago, dan seterusnya. Ini untuk mungkin juga menambah kita di dalam meyakinkan diri supaya tambah semangat di dalam menulis. Terus terakhir, ya, Scholar teman-teman silakan diupdate, kemudian bosnya. Itu aja saya kira dari pertemuan hari ini, ya. Selebihnya ini juga sedikit, ya, contoh-contoh pengalaman saya dalam menulis, terutama di jurnal nasional yang levelnya internasional. Nah, ini teman-teman bagi yang mungkin, ya, mau menulisnya dari jurnal-jurnal dalam negeri, ya, saya kira lebih mudah dikontak, misalnya editornya, ya, mau sekaligus silaturahim. Nah, itu saya kira banyak, ya, termasuk di jurnal Surabaya, ya, jurnal kampus Winsa ini. Kemudian berikutnya ada, boleh di screenshot, di IJIM. Nah, di IJIM ini kebetulan saya sama editor in chief-nya, ya, Pak Rektor YIN Salatiga, saya dipercaya menjadi salah satu penasehat editor. Saya nggak tahu apa alasannya saya dipilih, tapi ya itu sebuah keberkahan. Nah, saya kebetulan juga ikut menganalisis perkembangan jurnal IJIM ini menjadi ranking pertama di Indonesia tahun kemarin sampai hari ini masih terbaik di Indonesia dalam level tertentu, ya. Saya ikut memantau, memberikan pertimbangan masukan, dan alhamdulillah banyak dipertimbangkan. Nah, saya juga pernah nulis di sini tahun 2018. Berikutnya lagi di jurnal Jakarta Studia Islamika ini. Nah, saya dulu itu semangatnya, idealisnya menulis sendirian, ya, karena dulu itu orang dikatakan pinter nulis itu kalau nulis sendiri. Nah, dulu semangat sekali nulis sendiri, dan ternyata di zaman sekarang menulis sendiri itu justru kurang bagus. Karena itu rekomendasi saya di pertemuan hari ini, mari menulis jangan sendirian tapi berkolaborasi. Dan saya kira banyak manfaatnya, seperti inspirasi Prof. Yusuf Hanafi, ya, kita bisa mendapatkan banyak pencerahan beliau. Nah, karena itu di forum ini kita bisa mungkin kembangkan, dan alhamdulillah admisi memberikan ruang yang lebih luas. Kemungkinan nanti, ya, kita bisa kolaborasi secara nasional bersama-sama dengan teman-teman yang memiliki potensi maupun yang ingin menambah potensinya dalam dunia publishing, ya, terutama kaitannya dengan jurnal. Seperti itu saya kira teman-teman. Dan juga di Kijis ini juga jurnal luar biasa, ya. Untuk yang lain-lain bisa dicek. Untuk sementara saya kira itu yang penting dan perlu saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya bisa kita lanjut di sesi tanya jawab. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Asosiat Profesor Dr.